Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Office. Kali ini Ustazah akan melanjutkan materi IPS kelas 6, yaitu berkaitan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Oke, mari kita mulai ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah melalui jalur pertempuran. Selain melalui jalur pertempuran, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan sekutu melalui jalur diplomasi, yaitu melalui berbagai perundingan. Jalur ini diambil untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Perundingan-perundingan tersebut diantaranya adalah 1. Perundingan Linggajati. Perundingan ini dilangsungkan pada 10 November 1446 di Linggajati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Willem Schermerhorn dan sebagai penengah adalah Lord Killen dari Inggris. Hasil perundingan Linggajati. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. 2. Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. 2. Perundingan Renville. Setelah terjadinya agresi militer Belanda I, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau disingkat KTN yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947. Komisi ini beranggotakan 1. Australia yang dipilih oleh Indonesia. 2. Belgia yang dipilih oleh Belanda. Lalu yang ketiga adalah Amerika Serikat sebagai pihak netral. KTN bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai. KTN kemudian mengusulkan diadakannya perundingan Renville. Perundingan ini dilakukan di atas kapal USS Renville, ditandatangani pada 17 Januari 1948. Hasil perundingan Renville. 1. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. 2. Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jajak pendapat. 3. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong itu adalah daerah di belakang garis Van Mook. Nah, berikut ini adalah gambar suasana perundingan Renville yang dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perjanjian ini merugikan Indonesia karena semua kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Amir Syarifuddin yang saat itu mewakili Indonesia dianggap gagal dalam perjuangan diplomasi. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II, setelah sebelumnya menyatakan tidak lagi terikat pada hasil perundingan Renville. 3. Perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding, yaitu Mr. Mohrom dari Indonesia dan Dr. J.J. van Rooyen dari Belanda. Perundingan ini menghasilkan perjanjian Romroyen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949. Hasil perundingan Romroyen. 1. Indonesia menghentikan perang gerilya. 2. Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. 3. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 4. Kedua negara turut serta dalam konvensi meja bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia.
Konferensi Inter-Indonesia diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tahap kedua pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Hasil Konferensi Inter-Indonesia. 1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat APRIS merupakan angkatan perang nasional. 2. TNI merupakan kekuatan inti APRIS. 3. Pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Lalu yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dan mencapai kesepakatan pada 2 November 1949 dengan hasil diantaranya sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. 2. Penyelesaian Irian Barat ditunda dalam 1 tahun. 3. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ustazah mengenai upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Jangan lupa belajar, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.